Halo halo Leo, semoga teman-teman Leo dalam keadaan sehat dan kalau ada yang lagi nggak baik-baik aja semoga segera membaik. Sekarang kita general reading untuk kabar baik di 3 bulan ke depan. Sun, Moon, and Rising in Leo. Seperti biasa ini general dan silakan baca disclaimer ya. Tiap video aku selalu tulis disclaimer. Dan utamakan ini untuk menghibur ya, memotivasi dan memberikan hiburan buat teman-teman yang mungkin lagi suntuk, lagi nggak ada temen gitu ya, lagi bengong-bengong. Ya silakan menikmati reading ini. Oke, Leo. Oke, wow. Leo. Kayaknya kamu tuh lagi capek gitu ya. Beberapa Leo aku merasakan ada energi yang kelelahan. Ya kamu harus menyeimbangkan ya. Oke, aku merasakan memang banyak sekali yang terjadi ya di kehidupan Leo. Mungkin beberapa waktu kemarin ada yang menyakitkan. Kemudian kamu juga memang secara keseluruhannya tuh lagi jenuh ya. Lagi ngerasa mau ngapain gitu. Stuck atau nggak ada motivasi. Mungkin juga ya karena di sini kamu tuh memikirkan segala sesuatunya dalam satu waktu. Atau kayak kamu tuh menghadapi segala sesuatu ya. Itu kayak berbarengan. Kayak misalnya di kerjaan tuh. Baru datang satu, belum juga dipegang kerjaannya datang lagi. Baru pegang yang kedua udah datang lagi gitu ya. Nah, jadi ada kayak semacam kewalahan, kebingungan. Bisa juga kayak terlalu tersedia semuanya. Ya beberapa aku merasakan ada yang kayak nggak menarik gitu ya. Atau kayak udah pada ketahuan. Misalnya di percintaan ya. Itu mungkin banyak sekali yang mendekati kamu atau naksir kamu. Sehingga kamunya jadi males gitu ya. Jadi pusing gitu. Ini kok terlalu banyak. Jadi bingung. Nah di bulan kedua mungkin kamu agak ambil rehat ya, istirahat dulu. Bisa juga kayak sakit ya, jadi tolong jaga kesehatan. Tapi yang aku rasakan sih nggak parah sih ya, bukan sakit parah. Cuma kayak kamu tuh ngedrop karena awalnya itu udah memang kurang fit, udah kurang semangat ya. Ditambah lagi ya mungkin ada hal yang menyakitkan, ada yang mengecewakan. Terus kamu juga kewalahan, akhirnya kamu jadi ngedrop. Nah, tapi kamu gak usah khawatir ya, karena itu akan berangsur-angsur pulih dan kamu akan ceria lagi, akan penuh aktivitas lagi ya di 3 bulan ke depan. Di sini mungkin setelah kamu take a break, kamu rehat, akhirnya kamu bisa semangat lagi. Jadi buat Leo sebenarnya ini 3 bulan ke depan adalah saat dimana kamu itu recharge. Kemudian jangan terlalu memaksakan diri, berusaha untuk melakukan segala sesuatunya dengan playful ya. Jadi anggap saja segala sesuatunya itu seperti bermain-main. Meskipun itu sesuatu yang serius ya. Artinya tuh bukannya kamu asal-asalan, tapi kayak jangan dipakai beban gitu ya. Jangan terlalu dibawa serius sampai-sampai kamu itu kaku. Kamu gak bisa menikmati hari, kamu gak bisa enjoy gitu ya. Karena memang di sini energinya itu kayak kamu tuh lagi gak seimbang. Ya kamu tuh kayak kurang sesuatu yang menyenangkan ya. Hidup kamu itu terlalu banyak beban atau kamu baru mengalami hal-hal yang menyakitkan. Kemudian itu belum selesai, ternyata ada hal-hal baru yang menurut kamu nggak siap gitu ya. Aduh apaan sih? Nah, jadi 3 bulan ke depan sebaiknya untuk Leo gitu ya.
Karena di sini ada recovery, fokuskan untuk bisa menenangkan pikiran, menenangkan diri ya, recharge. Kemudian mungkin di situ kamu bisa menyusun rencana. Jadi menenangkan diri, berdiam dulu ya, bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi kamu mengambil waktu supaya energi kamu pulih, supaya kamu bisa termotivasi lagi, bisa muncul lagi minat dan semangat, sehingga di bulan ketiga tuh kamu udah aktif lagi, udah ceria lagi. Sebagaimana Leo pada umumnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, I see. Don't let your past hold you back. Jadi beberapa Leo mungkin ini masih ada yang terikat dengan masa lalu nih. Apakah itu memang selalu memikirkan tentang hal-hal di masa lalu, atau ada kejadian yang menyakitkan di masa lalu kemudian ke-trigger gitu ya. Makanya kamu tuh kayak ya jenuh, ya males, ya sakit gitu ya, nggak berdaya. Nah di sini sarannya adalah bagaimana caranya supaya kamu melepaskan diri ya, terutama pikiran dari kejadian-kejadian di masa lalu yang menyakitkan. Ya jadi ini, nah kayaknya memang kamu perlu ambil waktu sejenak untuk rehat deh. Wah, ini muncul lagi nih. Tadi aku ulang ya shuffle-nya. Aku shuffling ulang, ternyata memang ya ini gitu ya. Ditunjukkan yang ini loh. Nah, conclusions are within reach. Ya, jadi memang ini saatnya dimana kamu itu tidak perlu berpikir terlalu keras atau kayak memaksakan diri ya, atau mencoba untuk introspeksi, review gitu ya. Itu kayaknya bukan di 3 bulan ke depan deh. Tapi bagaimana kamu mengikhlaskan, kamu melepaskan diri ya dari jeratan-jeratan masa lalu, dan biarkan nanti segala sesuatunya itu akan terbuka, akan terurai, akan selesai dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dipaksakan, tidak perlu kamu juga merasa kewalahan ya, biarkan saja gitu ya. Biarkan segala sesuatu itu menari-nari di luar kepala kamu, jangan menari-nari di dalam kepala. Kamu fokus untuk membuat diri kamu tenang, kemudian juga menyehatkan diri. Pokoknya menjaga diri, merawat diri ya. Jangan sampai sakit. Jangan sampai kamu benar-benar burn out dan breakdown kayak gitu sih. Overall sih sebenarnya akan membaik ya. Jadi memang kamu perlu waktu untuk istirahat, untuk menenangkan pikiran, menenangkan diri, maka segala sesuatunya akan baik-baik aja. Dan memang baik-baik aja gitu. Hanya saja jeratan-jeratan masa lalu dan ya tubuh kita kan memang perlu istirahat gitu ya. Jadi meskipun kita setiap hari tidur atau ada waktu istirahat, tapi kalau kita tidak benar-benar gitu ya menanamkan ke diri, oke, sekarang aku mau istirahat. Itu biasanya kan kayak ya tidur juga nggak nyenyak gitu ya, atau istirahat makan siang buru-buru. Nah di 3 bulan ke depan tuh kamu diminta untuk bisa lebih merasakan gitu ya keinginan tubuh kamu itu ketika istirahat itu seperti apa. Jangan diburu-buru ya, nikmati setiap proses untuk melepaskan kelelahan pikiran ya, dan trauma-trauma masa lalu. Biarkan segala sesuatunya akan terbuka dan selesai dengan sendirinya. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.